Halo Jokers, welcome back to my channel. Ya, kali ini saya akan memberikan tips beberapa cara untuk mengatasi touchpad laptop yang tidak berfungsi ya, yang error atau tidak bisa bergerak, serta memberikan informasi kenapa sih bisa seperti itu, dan jika cara-cara ini tidak bisa, apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Ya, sebelum lanjut, supaya channel ini semakin berkembang dan membagikan video-video tutorial yang berfaedah, yang belum subscribe bro, karena subscribe di sini bukan hanya gratis, tapi plus doa dari saya supaya kalian semakin sukses, sehat selalu, dan apa-apa yang kalian cita-citakan cepat tercapai coy. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja cekidot. Ya guys, ini dia laptop saya. Kita bisa lihat nih, ini touchpadnya ya. Lihat ya, ini tidak berfungsi sama sekali ya. Lihat, tidak ada reaksi. Nah, untuk kasus pertama sering terjadi touchpadnya itu tidak sengaja dinonaktifkan ya, kepencet gitu ya. Nah, setiap laptop itu punya tombol untuk menonaktifkan dan mengaktifkan kembali touchpad tersebut. Nah, biasanya beda-beda ya tiap laptop ya. Tapi yang paling sering itu adalah pencetnya itu Fn, lalu pencet F5 atau Fn terus F6 atau Fn F9 ya. Nah, ini mencetnya itu Fn, terus F9 tanpa melepas Fn-nya ya. Fn-nya tetap ditekan gitu maksudnya. Jadi berbarengan gitu, Fn tekan terus F9 tekan tanpa melepas Fn-nya. Nah, kita coba cara pertama ya, apakah bisa ya. Kalau di punya saya itu F9 ya, nih bisa kelihatan di sini ada F9, ada touchpad ya, gambar touchpad. Kita coba pencet sekarang Fn F9. Oh, lihat langsung berfungsi ya. Fn F9 langsung berfungsi ya. Nah, untuk kalian yang tombolnya beda bisa lihat di Google ya. Biasanya Acer, Asus, Lenovo tuh nggak jauh beda ya, mencetnya itu sama ya. Iya. Kalau untuk yang lain coba kamu lihat di Google tombol untuk mengaktifkan dan nonaktifkan touchpad laptop kalian ya. Nah, gimana untuk kasus selanjutnya? Ayo kita langsung masuk ke dalam Windows. Ya, sekarang kita colok mouse, pakai mouse dulu ya untuk settingnya. Benar, pakai mencet tab begini juga bisa ya tuh, mencet tab enter, kita bisa mengendalikan ya. Sini speed. Tapi ribet ya kalau pakai tab. Ya, sekarang kita langsung ke kasus kedua. Kita hilangin dulu icon desktopnya ya biar gak pusing. Nah, kasus kedua itu settingan touchpad kalian di Windows itu tidak aktif ya. Jadi kalian harus cek di mouse and touchpad ya. Kita harus ke mouse and touchpad. Caranya banyak ya ke mouse and touchpad. Oke. Nah, kalau cara saya itu ke start terus setting ya. Tulis langsung di sini juga bisa nih, langsung tulis mouse di sini bisa. Tapi kita ke start, kita setting. Nah, lalu masuk ke device ya. Nah, setelah masuk ke device ini, kalian pilih yang touchpad ya. Touchpad nih yang ke kiri ya. Touchpad. Nah, kalian lihat. Kalian lihat ininya on atau off ya. Kalau di offin kayak gini kan dia nonaktif ya, touchpadnya nggak akan berfungsi. Maka kalian bisa onin. Nah, kalau Windows 7 itu menunya agak berbeda ya. Kalian itu bisa langsung ke start
Start menu sini. Nah, di sini ya biasanya ada kolom untuk search ya. Search di sini langsung tulis aja mouse. Klik mouse, nanti akan muncul jendela baru. Lalu cek status pada touchpad dan tap device option. Nah, jika tidak aktif, silakan diaktifkan. Karena tampilannya seperti ini ya. Kalau untuk Windows 7. Ya, next kasus ketiga ya, yaitu update driver touchpad ya. Ya, driver touchpad memang sudah tersedia tanpa perlu kita install sama sekali. Tapi terkadang driver yang lama itu bisa crash ya, bisa rusak. Sebabnya bisa virus dan lain sebagainya ya. Makanya kita perlu update driver. Dan biasanya beberapa kasus masalah touchpad dengan update driver bisa teratasi ya. Untuk update driver kita harus menuju ke device manager ya. Untuk ke device manager itu jalannya ada banyak ya. Salah satunya kita ketik start, klik kanan ya, jangan klik kiri. Klik kanan, lalu file explore. Nah, ini di sini ada disk PC ya, atau My Computer. Disk PC, klik kanan, lalu properties. Nah, lalu kita ke device manager. Ya. Di sini sebenarnya beda-beda ya. Ada yang drivernya itu di sini di mesh and order pointing device. Di sini cuman di sini kita lihat hanya ada driver mouse ya. Nah, kalau di laptop saya ini adanya di sini di human interface device. Nah, ini dia driver touchpadnya. Ini kita bisa klik kanan, ada tab update driver, atau juga bisa ke properties, lalu ke driver, lalu update driver. Nah, di sini kita bisa pilih yang ini bisa, yang automatically bisa, yang ke sini juga bisa ya. Kalau yang ke sini kita klik, nih kita back dulu ya. Kalau yang ini kita klik ini, browse my computer for driver software, lalu pilih yang ini, let me pick from a list of available driver on my computer. Nah, di sini kau bisa update yang paling baru ya, yang ini ya. Kayak gitu. Lalu klik next. Nanti dia akan menginstal driver yang itu ya. Nah, kalau untuk otomatisnya update driver otomatis. Nah, dia akan nyari otomatis ya. Nah, ini udah ya, udah update ya. Gitu. Nah, ada yang di sini caranya berbeda ya. Ada yang enggak seperti itu ya. Ini tampilannya saya kasih contoh seperti ini ya. Nah, seperti ini nih tampilannya. Nah, ini kan yang di mesh and order pointing device-nya berbeda ya. Di sini touchpad-nya tuh lihat, Asus touchpad-nya ada di sini, nggak seperti yang tadi. Nah, sekarang cara update driver-nya gampang ya. Sama seperti yang tadi, tinggal klik kanan. Lalu update driver. Nah, ini kita pilih yang ini ya. Nah, lalu pilih yang ini. Sebenarnya pilih yang otomatis juga nggak apa-apa, bisa. Nah, ini saya kasih contoh pilih yang ini. Nah, langsung tampilannya driver-driver seperti ini ya. Karena pada dasarnya memang Windows itu sudah menyimpan driver touchpad kalian ya. Lalu kita pilih di sini yang
Microsoft PS2 mouse ya. Nah, setelah kalian pilih Microsoft PS2 mouse, udah kalian tinggal next aja, dan biasanya touchpad kalian akan langsung bisa kembali digerakkan ya. Gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini berhasil. Kalau tidak berhasil juga, yuk kita next ke kasus selanjutnya. Ya, kita masuk ke kasus keempat ya, yaitu kita uninstall drivernya ya, driver touchpad atau driver mouse tambahan jika ada ya. Kenapa kok sampai di uninstall drivernya ya? Dia bisa jadi driver touchpad bawaan kalian itu dia crash ya, rusak, bisa karena virus dan lain-lain ya. Makanya harus di uninstall drivernya dulu ya. Kau pakai uninstall driver apakah aman gitu kan? Walaupun kita udah ngapus atau uninstall driver touchpad itu, dia akan otomatis terinstall kembali jika laptop dinyalakan ulang atau jika kita mencari hardware-nya ya. Karena Windows sendiri itu udah menyimpan driver touchpad itu sendiri. Ya, cara uninstallnya seperti ini. Kita masih di dalam device manager ya, di dalam device manager. Nah, ini yang tadi human interface device, kita bisa langsung uninstall dari sini. Bisa juga ke properties dulu, driver, lalu di sini kita pilih uninstall device. Nah, ini if the device file after updating the driver, roll back to the previously installed driver. Maksudnya jika perangkat gagal setelah memperbarui driver, ini kita kembalikan ke instalan driver sebelumnya ya. Jadi kalau ini nyala, rollback juga bisa pakai cara itu. Nah, sekarang kita pilih uninstall device ya, uninstall. Nah, delete the driver software for this device, uninstall ya kan. Nah, ini dia udah hilang ya, hilang. Nah, ini kalau di restart komputernya, dia hidupkan kembali, dia akan menginstal kembali ya. Ini kalau udah begini touchpadnya tidak berfungsi lagi ya. Di ginian di scan juga bisa biasanya ya, scan for hardware change. Kita scan, dia akan menycan ada hardware baru nggak nih yang di komputer ini yang belum ada drivernya. Jadi dia di scan, dia akan scanning. Nah, dia otomatis nginstal sendiri drivernya ya, ada lagi, dan langsung bisa digunakan kembali. Nah, untuk yang ada driver tambahan mouse, takutnya bentrok, dia nggak kompatibel gitu kan sama driver touchpadnya. Nah, dia biasanya di sini di Mesh and Order Pointing Device ini ada instalan tambahan, kamu uninstall aja coba. Ini kan saya nggak ada driver tambahan buat mouse-nya ya. Jika ada, uninstall aja coba. Ini kan saya bawaan ya, bawaan dari sananya. Nah, jika belum berhasil juga, kalian bisa pakai cara yang ini, yaitu abis kalian uninstall driver yang tadi, kalian install driver yang di-download dari web resmi laptop tersebut ya. Misalnya kayak gini nih. Cara downloadnya kalian ketik aja nama laptop dan seri laptop kalian. Nah, kalau laptop gua kan ini Asus X441 ya. Nah, kita cari nih web resminya. Nah, coba yang ini. Nah, lalu ke ini driver dan tool ya. Kita pilih OS-nya.
Kemudian kita cari drivernya. Nah, ini udah banyak, ada networking, wireless, chipset, audio, grafik, card reader. Nah, ini ya pointing device ya, Asus Precision Touchpad ya. Nah, ini ada versinya nih ya. Versinya kita download yang paling atas. Nah, download. Nah, kita dapat ya. Kita pindahin dulu bentar biar gampang. Lalu kita ekstrak here. Nah, ini drivernya nih. Nah, seperti itu installnya ya. Udah, biasanya udah langsung terinstall dan udah bisa ya. Oke, kita next ke kasus selanjutnya. Oke, next kasus kelima. Wah, udah sampai kasus kelima ya. Pokoknya semua di sini semua detail kita bahas. Jadi kasus kelima ini adanya di menu BIOS ya. Settingan di menu BIOS-nya barangkali berubah, ya kan? Nah, bagi yang belum tahu cara masuk ke menu BIOS itu gimana, saya udah bikin tutorialnya berikut pengertian BIOS ya, untuk nambah-nambah ilmu juga ya. Itu nanti saya kasih link di deskripsi di bawah ya. Nah, yaudah kita sekarang masuk ke menu BIOS. Cikidau. Oke, kita udah ada di dalam menu BIOS. Ya, setiap laptop itu menu BIOS-nya beda-beda ya. Jadi saya contohkan yang punya saya aja ya. Ya, garis besarnya dan pada intinya itu kita cari menu internal pointing device ya. Kalau di laptop saya ini adanya di advanced mode, lalu ke advanced. Nah, ini internal pointing device-nya ya. Ini jangan sampai disable ya, ini harus enable ya. Nah, biasanya settingan awal atau settingan default ya, itu menunya seharusnya udah enable. Jadi kalian kalau bingung nyarinya, di default aja. Udah, itu biasanya udah enable. Oke, udah cukup gitu aja, next. Oke, next kasus ke-6. Kasus ke-6 ini sebenarnya install ulang Windows ya. Nah, Windows crash atau rusak, ini kalau tingkatannya udah parah, itu bisa menyebabkan touchpad juga tidak terbaca ya. Oh no. Karena driver Windows yang berhubungan dengan itu tuh udah rusak. Kayak Windows juga bisa lemot, akhirnya nggak kebaca itu. Jadi solusinya install ulang ya. Windowsnya diinstal ulang. Ada juga tuh tutorialnya, nanti saya kasih di deskripsi bawah. Kasus ke-7, kalau kalian udah coba itu semua masih nggak bisa juga, fix berarti hardware kalian yang kena ya, rusak. Itu bisa kalian servis ya, mau di servis atau di service center. Itu bisa juga diganti spare partnya, bisa kalian cari di online shop Kanibalannya. Ya, seperti itu aja. Udah saya sampaikan semua. Jangan lupa guys, bayar dengan subscribe. Cashback langsung doa dari saya guys, supaya kalian cepat sukses dan apa-apa yang kalian impikan itu cepat tercapai. Amin ya Allah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.